Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 11 TP3. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Abraham Yunas, absen 1. Saya Christian, absen 11. Saya Kano, absen 16. Saya Yuda, absen 32. Pada hari ini kami ada di Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan. Kami akan melakukan observasi sejarah. Silahkan nikmati videonya. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Fase E, kelas 11, semester 1, SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Gereja Santo Antonius Purbayan adalah sebuah gereja Katolik yang ikonik di Surakarta. Terletak di pusat Surakarta, tepatnya di Jalan Arifin nomor 1, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gereja ini memiliki gaya arsitektur Belanda yang otentik, serta sejarahnya yang unik. Mau tahu ceritanya? Simak selengkapnya. Gereja Santo Antonius atau biasa dipanggil Gereja Purbayan adalah gereja Katolik yang menjadi salah satu peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri sampai sekarang. Gereja ini merupakan gereja Katolik pertama di Surakarta. Gereja ini sudah berumur 108 tahun. Sampai sekarang, gereja ini masih digunakan sebagai tempat ibadah oleh para jemaat. Lokasi gereja ini yang sangat strategis, yaitu di sebelah Balai Kota Solo dan berada di pusat kota Solo, menjadikan gereja Katolik Santo Antonius Purbayan sering dikunjungi oleh umat Katolik dari luar kota. Selain itu, gereja ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya, karena gereja ini merupakan salah satu dari banyak bangunan peninggalan Belanda di kota Solo. Salah satu peristiwa unik yang terjadi pada gereja ini adalah pada tahun 1949. Pasalnya, gereja ini menjadi tempat dibaptisnya seorang pahlawan Indonesia, yaitu Brigadir Jenderal Slamet Riyadi, dengan nama baptisnya yaitu Ignatius. Gereja Santo Antonius Purbayan juga menjadi gereja misioner, yaitu gereja yang berpartisipasi dalam mendukung dan mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Gereja misioner juga berarti gereja yang tetap setia dan memiliki semangat serta kesabaran untuk memberitakan misi Allah atau Missio Dei. Gereja Santo Antonius Purbayan memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Gereja ini menandakan hadirnya umat Katolik di Surakarta. Pada tahun 1827, seorang imam bernama Lambertus Prisen dikirim oleh pemerintah Belanda untuk melaksanakan misinya di kota Solo. Seiring berjalannya waktu, umat Katolik di kota Solo bertambah. Hingga pada tahun 1896, Ambarawa diresmikan sebagai paroki, dan secara tidak langsung Surakarta menjadi stasi yang masuk ke dalam paroki Ambarawa. Hingga suatu waktu pada tahun 1905, seorang pastor yang bertugas di paroki Ambarawa, yaitu Pastor Stipot SC, mengusulkan untuk mendirikan pastoran Surakarta. Tetapi saat itu lokasi gereja belum ditentukan karena belum ada lahan untuk pembangunan gereja. Hingga pada suatu waktu, sebuah kabar datang dari Pakubuwono ke-9 yang memimpin Kasunanan Surakarta pada masa itu, menghadiahi seorang misionaris Katolik sebuah lahan bekas rumah Gusti Raden Mas Malikis Solikin atau Pakubuwono ke-7 yang sudah kosong untuk diberikan kepada Pastor Stipot untuk dipakai sebagai lahan gereja. Kabar pemberian tanah itu terdengar sampai ke Vatikan, yang membuat Pakubuwono ke-9 dianugerahi penghargaan Medali Kehormatan Rosari berbentuk salib sebagai pengakuan dan kebaikan Sinuhun Pakubuwono ke-9 sebagai panata agama yang melindungi semua aliran agama yang ada di bumi Surakarta. Setelah tanah didapatkan, Romo Stipot memulai penggalangan dana. Pastor Stipot melakukan dua cara untuk mengumpulkan dana, yaitu pertama adalah penjualan undian berhadiah dengan hasil yang cukup sukses, dan yang kedua mengirim surat kepada Kementerian Agama Belanda dan mendapatkan respon positif dari mereka berupa pengiriman sejumlah bantuan dana pembangunan. Selain itu, ada seorang kaya raya asal Belanda membantu pembiayaan pembangunan.
dia juga memiliki syarat untuk bantuan yang diberikannya, yakni mencantumkan nama Santo Antonius dalam nama gereja. Dari sanalah nama gereja Santo Antonius Purbayan lahir. Purbayan diambil dari nama Dewasa Pakubuwono ke-7, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya, sang pemilik lahan yang dijadikan gereja. Dari sejarah tersebut, menunjukkan bahwa gereja ini tidak hanya menandakan awal penyebaran agama Katolik di Surakarta, tetapi juga sebagai simbol toleransi beragama dengan adanya pemberian lahan untuk pembangunan gereja oleh Pakubuwono IX yang merupakan seorang non-Katolik. Ini menunjukkan nilai toleransi beragama yang kuat di kota Surakarta ini sudah ada sejak lama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami melakukan wawancara dengan salah satu pegawai sekretariat Paroki Gereja Santo Antonius Purbayan, dan berikut cuplikannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuda Setiair Lambang dari Sekolah Katolik Santo Mikael dari kelompok 1. Izin berwawancara. Oke, dipersilahkan. Bentar ya. Di sini jadi saya dan kelompok saya mempunyai 4 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama yaitu adalah, sejauh apa Anda mengenal sejarah Gereja Purbayan? Gereja Purbayan, sejauh yang saya tahu bahwa gereja ini berdiri itu sejak 1916. Pastor pertama yang bertugas itu Pastor Steve Hall. Ya, itu kemudian merupakan kalau di pelayanan gereja itu juga ini induknya dulu dari Ambarawa Soroyusun. Nah, dulu pelayanan awal memang di sini tuh sampai area Madiun dan sekitarnya, Solo ke selatan. Tuh. Lalu pelayanan pertama itu memang menyasarnya untuk mereka para prajurit, para tentara Belanda yang beragama Katolik, termasuk kemudian masuknya warga pribumi itu akhirnya ketika ada perkembangan sedikit demi sedikit area pelayanannya dilepas. Itu dari Madiun, dari Ngawi, dari daerah selatan, Pacitan, Wonogiri dan sebagainya. Itu berkembang sampai sekarang seperti saat ini. Jadi untuk warga pribumi itu maksudnya mulai tahun berapa? Sebelum 1916 itu sudah ada. Sudah ada baptisan orang Solo yang dibaptis pertama kali, tetapi Purbayanya belum berdiri. Nah, dengan ada perkembangan umat itu kan baru nanti di situ akan didirikan tempat untuk peribadatan. Gitu kan. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa kali Gereja Purbayan mengalami renovasi? Renovasi besar-besaran itu sekali. Kalau untuk perawatan rutin mungkin tidak tercatat, tapi yang benar-benar perubahan secara fundamentalnya, bahkan strukturnya dan sebagainya disesuaikan itu sekali 1988. Nanti Anda ketika shoot video, misalkan entah nanti atau sekarang sudah, di belakang dari jalan tengah itu ke belakang ada prasastinya. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah pernah terjadi penolakan dari masyarakat terhadap adanya Gereja Purbayan? Tidak ada. Belum ada. Nggak ada. Jadi masyarakatnya itu bisa mentoleransi gitu, Iya. Walaupun di Solo mungkin kebanyakan umat Islam, tapi meskipun tidak. minoritas nggak ada seperti itu, karena kan bahkan kehidupan berdampingan kan bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan. Gitu. Jadi ketika 1945 merdeka dan sebagainya, masyarakat juga biasa saja. Terus yang pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda bagaimana dampak adanya Gereja Purbayan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar? Kalau menurut saya itu lebih ke menambah warna sih. Menambah warna? Ya, karena kan masyarakat kompleks. Jadi tidak hanya
Katolik, kan ada Kristen pun juga ada beberapa, ada saudara-saudara Hindu, Buddha kan berdekatan, kelenteng juga dekat. Jadi masing-masing punya peran. Jadi berdampingan dengan umat Muslim, Hindu, Buddha, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing umat. Jadi bukan istilahnya gereja memaksakan bahwa kita harus berperan seperti ini, enggak. Jadi sesuai dengan kapasitas umat masing-masing, ya, dengan kebetulan dia mengimani sebagai seorang Katolik. Itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Ya. Kiranya ada salah kata atau salah pertanyaan, mohon maaf. Enggak ada, sudah. Terima kasih ya Mas. Jadi, sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Gereja Perubayan merupakan gereja dengan sejarah yang cukup panjang, serta menunjukkan bahwa gereja ini bukan hanya sekedar peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga sebagai simbol toleransi. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Gereja Perubayan merupakan gereja dengan sejarah yang cukup panjang, serta menunjukkan bahwa gereja ini bukan hanya sekedar peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga sebagai simbol toleransi beragama yang sudah diwariskan sejak dulu. Itulah video pembahasan dari kami. Kesimpulan dari video pembahasan kali ini adalah Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan adalah sebuah gereja yang bukan hanya sekedar sebuah gereja, tetapi juga sebuah simbol peninggalan kolonialisme Belanda dan juga sebagai monumen yang menyimbolkan adanya toleransi beragama di Surakarta sejak dulu. Sekian dulu video kami. Maaf jika ada salah kata atau kesalahan tingkah kami. Kami pamit undur diri. Akhir kata, terima kasih.